Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Mairatul Anissa dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subtema yang ketiga, yaitu perkembangan ICT pada masyarakat global. Nah, teknologi informasi atau TIK atau yang kita dengar dalam bahasa Inggris atau biasa kita dengar dengan istilah Information and Communication Technology adalah merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, untuk alat bantu atau manipulasi, dan untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu sendiri merupakan definisi dari ICT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan ICT. Di sini, sejarah perkembangan ICT itu dibagi menjadi 5 tahapan. Namun di sini saya akan menjelaskan tahapan pada tahun pertama dan pada tahun kedua. Yang selanjutnya nanti pada tahapan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, jadi pada tahapan pertama yaitu dimulai pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an atau yang biasa dikenal dengan era programming, drill and practice. Nah, di masa ini teknologi komputer itu belum secanggih sekarang. Pada saat itu belum ada personal komputer atau seperti PC. Perangkat komputer baru digunakan untuk keperluan komputasi tingkat korporat seperti peralatan perbankan, simulasi ilmu pengetahuan, atau penerbangan luar angkasa. Di dalam dunia pendidikan, perangkat komputer baru sebatas digunakan untuk keperluan latihan-latihan otomatis yang praktis dan singkat, khusus untuk pelajaran eksak seperti matematika. Jadi, komputer pada saat itu hanya digunakan untuk melatih kemampuan berpikir logis peserta didik dan hanya menyentuh aspek pikiran memori jangka pendek pada peserta didik. Nah, di era ini juga tampilan komputer itu masih berupa text-based interface atau belum mencapai graphical user interface atau GUI seperti sekarang. Sehingga komputer pada saat itu hanya mampu untuk melakukan komputasi tanpa kemampuan multimedia. Kemudian pada periode kedua itu dimulai pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an atau pada saat ini itu disebut sebagai era pembelajaran berbasis komputer dan multimedia. Di masa ini teknologi komputer multimedia itu mulai berkembang. Pada saat itu mulai ada pemikiran bahwa peserta didik akan dapat belajar dengan lebih baik dengan menonton film, animasi, atau mendengarkan audio. Sehingga para pakar pembelajaran itu mulai merancang CD-ROM program pembelajaran dengan harapan terjadi peningkatan yang signifikan pada aspek hasil belajar. Nah, dan untuk poin ketiga, keempat, dan kelima akan disampaikan oleh teman saya pada presentasi berikutnya. Pada ketiga yaitu tahun 1990-an, era pembelajaran berbasis internet. Awal tahun 1990-an ini merupakan era lahirnya teknologi jaringan internet seperti yang kita kenal saat ini. Di masa itu, internet belumlah secanggih sekarang. Konten yang dibuatnya atau yang ditampilkan itu baru berupa teks sederhana, baru berupa teks dan gambar yang sederhana dan tanpa melalui multimedia. Pada saat itu muncullah pemikiran para pakar pembelajaran mulai mengembangkan model pembelajaran berbasis internet agar dimana tujuannya itu para peserta didik terus mempelajari materi pembelajaran yang selalu diperbarui. Pada model pembelajaran seperti ini kita jumpai di salah satu korporat, di mana di korporat itu mempelajari atau memberi pengetahuan terhadap karyawannya, yang diharapkan dengan adanya pelatihan melalui internet berbasis internet ini bisa lebih menghemat anggaran dan juga bisa menghemat waktu bagi para karyawan.
Yang ketiga yaitu tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Penggunaan teknologi komputer di masa ini merupakan perkembangan dari era sebelumnya, di mana pembelajaran berbasis internet lahir. Di era ini disempurnakan lagi. Di era ini perkembangan teknologi komputernya disempurnakan lagi, yaitu dengan adanya atau kita kenal sebagai dengan e-learning. Dan di e-learning ini posisi positif dari adanya e-learning ini yaitu bisa lebih dinamis ya, di mana peserta didik tidak hanya bisa mempelajari materi pelajaran mereka, tetapi juga para peserta didik bisa bersosialisasi dengan temannya dan juga bisa bersosialisasi dengan para pembimbing atau guru-gurunya. Yang terakhir yaitu tahun 2000-an hingga sekarang, tahun 2000-an hingga sekarang ini, di mana di era ini merupakan perkembangan mutakhir dari pemanfaatan ICT dalam bidang pembelajaran. Di era ini, komputer dan internet sudah berkembang sedemikian rupa hingga bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai macam format multimedia. Satu aspek yang paling menonjol di masa ini adalah kesadaran akan esensi utama dari berbagai ilmu pengetahuan untuk pembelajaran, yaitu dengan adanya Google Earth dan juga dengan adanya Wikipedia, di mana misal kita beri contoh Wikipedia, di mana di Wikipedia itu kita bisa membagikan ilmu kita terhadap para pengunjung Wikipedia. Di sini aku akan menjelaskan tentang pemanfaatan ICT dalam masyarakat global. Yang pertama dalam aspek pendidikan. Peranan ICT dalam pendidikan udah nggak bisa dihindarin lagi. Misalnya kayak ngerekap nilai siswa, kan nggak mungkin tuh kita pakai buku nilai lagi karena ribet, karena capek bolak-balik. Lebih efisien kalau kita pakai Excel misalnya, tinggal masukin nilai-nilainya doang. Kalau mau nyari range atau rata-rata nilai, kita tinggal manfaatin rumus yang udah ada, yang udah disediain sama Excel. Tinggal masukin rumusnya, enter, udah muncul nilai rata-ratanya. Kalau mau nyari nilai rata-rata siswa sekelas nih, kita tinggal tarik kotaknya aja ke bawah, gak perlu hitung satu-satu lagi, gak ribet dan lebih efisien kan. Nah, dari situ kita tahu kalau manfaat ICT itu sangat penting mendukung proses pembelajaran dan dapat dipercaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan dan pelajaran, mengurangi biaya pendidikan, menjawab partisipasi dalam ICT dan mengembangkan keterampilan ICT yang diperlukan siswa ketika nanti mereka bekerja dan di kehidupan mereka di masa mendatang. 2. Dalam aspek ekonomi dan industri. Globalisasi arus informasi dan perkembangan ICT membawa efek pada tumbuh suburnya konsumerisme. Salah satu perwujudannya ya pasar bebas. Pasar bebas ini menuntut kreativitas di dunia usaha agar menyesuaikan diri dan meningkatkan layanan mereka kepada konsumen. Contohnya ya, zaman sekarang kan banyak banget tuh e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Alibaba, Amazon, dan masih banyak lagi. Nggak cuman yang model kayak gitu ya, ada juga yang di sosmed, online shop yang ada di sosmed kayak Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dari situ nggak cuman kita yang ngerasain kemudahan, nah si penjual itu juga ngerasa untung karena dengan pemanfaatan ICT ini dia bisa menjangkau pasar yang lebih luas karena pelanggannya nggak ada batasan waktu. Kalau misal kita ke pasar kan kita kalau pasarnya tutup kan udah nggak bisa beli. Nah sedangkan kita pakai e-commerce ini karena nggak ada batasan waktunya, kita bisa pesan kapanpun walaupun itu udah jam 12 malam. Nah kalau di bidang ekonomi kita bisa ambil contoh dari fasilitas yang dikasih sama bank. Contohnya kayak internet banking, SMS banking, m-banking yang ngemudahin kita buat melakukan transaksi tanpa ribet-ribet datang ke ATM-nya.
Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pemanfaatan ICT pada masyarakat global di bidang pemerintahan. Pemanfaatan ICT ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat layanan publik jadi lebih efektif dan efisien, yaitu membuat sistem e-government. Sistem e-government ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari pelayanan publik secara efektif dan efisien. Bentuk-bentuk e-government ini ada 3. Yang pertama, government to citizen. Sistem ini merupakan sistem yang paling umum karena menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat luas secara langsung. Contoh dari e-government to citizen ini seperti pembuatan KTP secara online, pembuatan KK secara online, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu government to business. Government to business ini untuk melayani kebutuhan dunia usaha dan dunia bisnis. Contohnya untuk pengurusan surat izin usaha dan pendaftaran perusahaan. Dan yang ketiga, government to government. Government to government ini menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah atau departemen lainnya. Contohnya seperti pendidikan online. Dalam pengembangan ICT ini, pemerintah itu harus selalu mengawasi dan mengayomi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan UU ITE yang dijadikan pedoman bagi penerapan kepastian hukum dalam pemanfaatan ICT di masyarakat. Selanjutnya yaitu pemanfaatan ICT pada masyarakat global di bidang sosial dan budaya. Untuk memantau kondisi sosial dan budaya masyarakat, pemerintah itu membuat suatu program atau sistem yaitu ICT for PR atau Information and Communication Technology for Poverty Reduction, atau lebih mudahnya itu disebut dengan telecenter. Telecenter ini dibangun untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi telecenter ini sebagai pusat-pusat sumber informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk membawa manfaat besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya sendiri merupakan aspek yang paling rentan terkena dampak dari perkembangan ICT di kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu sekarang bentuk-bentuk komunikasi itu serba digital. Jadi pola komunikasi yang seperti dulu yang harus bertemu bertatap muka sekarang itu telah berubah menjadi digital, seperti dalam pemanfaatan media sosial. Jadi dengan media sosial, dengan memanfaatkan ICT, kita bisa berkomunikasi lewat internet dimanapun, kapanpun, dan bersifat real time. Jadi lebih mudah untuk dilakukan. Jadi itu adalah contoh dari pemanfaatan ICT di bidang sosial dan budaya, yaitu komunikasi yang semakin canggih. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang tuntunan belajar era global, yaitu ICT sebagai bentuk kemajuan dalam pendidikan untuk saat ini sering dijalankan dalam program sekolah, meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, era globalisasi adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan memerinci berbagai tuntunan pendidikan menghadapi era global. Ada 4 tuntunan, yaitu yang pertama, tuntunan untuk meningkatkan nilai tambah. Yang maksudnya ialah dalam tuntunan belajar itu kita perlu untuk meningkatkan nilai tambah dalam belajar mengajar di kelas seperti guru sama siswa. Yang kedua yaitu tuntunan untuk melakukan riset secara komprehensif. Yang dimaksud komprehensif yaitu bersifat mampu memahami atau menerima dengan baik atau luas dengan lengkap. Yang ketiga yaitu tuntunan terhadap persaingan global yang semakin tinggi atau semakin ketat. Dan yang keempat yaitu tuntunan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang imtek atau yang menggantikan inovasi dan kolonisme di bidang politik dan ekonomi. Yang dimaksud yaitu kolonisme, yaitu seperti penjajahan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya
negara lain yang tetapi masih tetap berhubungan dengan asal negaranya, atau juga kolonisme itu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.